Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari e-pesantren. Di video kali ini saya akan membahas fitur unggulan yang ada di aplikasi e-pesantren Lite. Untuk fitur yang akan kita bahas kali ini adalah fitur akademi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan video terupdate dari channel e-pesantren. Oke, terima kasih, lanjut ke videonya. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke aplikasinya dipastikan Ustadz dan Ustazah sudah mendaftarkan di aplikasi pesantren Lite ya. Dan jika sudah didaftarkan diwajibkan untuk login. Caranya masih sama, yaitu lite.epesantren.co.id/nama pondok yang didaftarkan. Oke, dan ketika sudah berada di halaman login, terus dipastikan Ustadz dan Ustazah meloginkan email yang sudah didaftarkan. Untuk Ustadz dan Ustazah yang belum mengetahui terkait cara daftar aplikasi e-pesantren Lite, bisa cek video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama dari aplikasi e-pesantren Lite, baik e-pesantren Lite versi berbayar maupun gratis untuk tampilan yang sama ya. Dan di video kali ini saya menggunakan aplikasi e-pesantren Lite versi yang berbayar. Di bagian add-on pun sudah kami aktifkan semuanya, jadi nanti ketika kita melakukan tutorial itu lebih gampang. Oke. Dan di sini kita akan membahas fitur yaitu fitur akademik, di mana ini adalah fitur kedua yang kita bahas. Untuk fitur yang utama yaitu di video sebelumnya, yaitu fitur kesantrian. Oke, bisa dicek untuk videonya sudah kita publish. Dan di sini kita akan bahas yaitu fitur akademik, di mana fitur akademik ini yang pasti sangat berguna bila diterapkan di pondok pesantren Ustadz dan Ustazah. Oke, kita jelaskan satu persatu. Di bagian tahun ajaran, bagian fitur akademik ya, terdapat fitur tahun ajaran. Di tahun ajaran di sini yang pasti itu untuk menginput tahun ajaran di pondok pesantren. Di sini sudah ada dua data yang sudah kita inputkan, yaitu di tahun ajaran 2024 sampai 2025 dan juga tahun 2025 sampai tahun 2026. Cara inputnya juga gampang sekali, yang tentunya yaitu tinggal klik saja di sini, yaitu tambah tahun ajaran, misal contoh tahun 2023 dan juga tahun 2024. Di sini statusnya yang pasti tidak aktif ya, dikarenakan untuk status yang aktif yaitu di tahun ajaran 2025 dan juga tahun 2026. Maaf, ini salah mengaktifkannya ya. Nah, oke, di sini terdapat fitur di mana bisa untuk mengedit, bisa untuk menghapus, dan juga bisa untuk mengaktifkan dari tahun ajaran yang sudah kita data ya. Saya contoh tadi ada kesalahan saya ketika mengaktifkan tahun ajaran yang seharusnya yang saya aktifkan yaitu di tahun 2025 dan tahun 2026, namun yang status aktifnya yaitu di tahun 2024 dan tahun 2025. Ini tinggal klik di tahun 2025 saja, atau di tahun ajaran yang ingin diaktifkan tinggal klik di sini. Nah, sudah berubah. Oke, selanjutnya lanjut di bagian semester. Nah, di sini kita juga bisa menginputkan semester di tahun ajaran ya, dan sudah kita inputkan di tahun ajaran 2024-2025 ini terdapat 2 semester. Ini sudah kita inputkan, dan di tahun 2025 sampai 2026 ini cuma 1 semester saja kita tambahkan. Caranya tinggal klik tambah di sini, lalu pilih tahun ajaran yang sudah kita inputkan di awal tadi. Kita misal contoh ambil di 2025 per tahun 2026, nama semesternya semester 2, dikarenakan semester 1 sudah kita inputkan ya, semester 2, tinggal klik simpan. Nah, untuk semester 1 di 2025 dan semester 2 di tahun 2025-2026 sudah terinputkan. Kita klik saja, kita aktifkan. Aktifkan cuma salah satu ya, cuma contoh semester 1 sudah selesai, kita ganti di semester 2, tinggal klik saja diaktifkan semester 2. Jadi gonta ganti ya, bisa disesuaikan dari pondok pesantren. Oke, selanjutnya yaitu di bagian fitur pindah atau naik kelas, dimana fitur ini berfungsi untuk menaikkan kelas dari santri-santri yang sudah melaksanakan ujian akhir semester atau santri-santri yang sudah waktunya untuk naik kelas. Nah, di sini terdapat pilihan unit
sekolah, itu kita bisa pilih yaitu unit Ponpes. Oke, sesuai unit yang kita daftarkan di aplikasi pesantren Light ya tentunya. Dan selanjutnya itu pilih kelas. Kelas di sini sudah ada datanya dikarenakan kita sudah inputkan di video kemarin ya. Untuk tutorialnya ada di video kemarin. Untuk ustadz dan ustazah yang belum mengetahui caranya bisa cari di video sebelumnya. Oke, kita semisal contoh kita kasih di kelas bahagia. Nah, di kelas bahagia ini terdapat 4 santri atau santriwati ya, dimana santri-santri ini sudah melaksanakan ujian akhir semester dan tandanya sudah waktunya untuk naik kelas. Oke, dan dari kelas bahagia ini semisal contoh kita akan naikkan kelas di kelas yang lain ya. Dari mulai kelas bahagia kita kasih di kelas 10. Oke, tinggal kita centang satu persatu atau kita centang sekaligus seperti ini. Atau mungkin dari ustadz dan ustazah ingin menaikkan kelas dari beberapa siswa saja, tidak di siswa semuanya ini. Contoh corokun ini saja, tinggal klik corokun sama alwi ya. Dari kelas bahagia saya pindahkan di kelas 10, tinggal proses pindah naik kelas. Oke, berhasil, proses kenaikan pindah kelas berhasil. Nah, di kelas bahagia mohon maaf, di kelas 10 ini sudah terdapat 2 santri yang sudah kita pindahkan dari kelas bahagia tadi. Oke, ini ya corokun, kita misal contoh kelas bahagia tadi. Nah, di sini dari awalnya itu 4 santri, tinggal 2 santri, karena kan kita sudah pindahkan tadi dari kelas bahagia ke kelas 10 seperti itu. Selanjutnya yaitu pindah kamar. Nah, ini kurang lebihnya sama di bagian fitur pindah naik kelas ya. Ini bedanya cuma kamar dan juga kelas saja, dimana semisal kalau ada santri di pondok pesantren yang ingin pindah di kamar A ke kamar B, contoh seperti itu ya, tinggal klik saja dipilih pilih unitnya, yaitu semisal contoh Ponpes. Ini nanti ketika ustadz dan ustazah berlangganan di beberapa unit terdapat pilihan unit pesantren ya. Jadi ketika ustadz dan ustazah mendaftarkan aplikasi pesantren Light dan memilih di beberapa unit, di bagian pilih unit ini nanti ada pilihannya. Nah, ini cuma satu pilihan dikarenakan kita mendaftarkan cuma 1 unit saja. Oke, unit Ponpes, kamarnya kita pilih contoh kamar berapa ini? 1. Nah, di kamar 1 ini terdapat santri yang namanya yaitu Alwi. Nah, Alwi ini kita akan pindahkan di kamar 2. Contoh Ponpes di kamar 2, kita proses pindah kamar. Oke, Alwi ada apa? Mohon maaf tadi kita belum centang ya. Nah, di sini jangan lupa dicentang dulu, karena kan kalau kita lupa untuk mencentangnya nanti akan gagal untuk memindahkan dari santri tersebut. Oke, nah, contoh kita pilih kembali Ponpes kamar 02, proses pindah kamar. Proses pindah kamar berhasil. Nah, Alwi sudah berada di kamar 02 untuk datanya ya, yang awal mulanya tadi di kamar 01, kamar 01 sekarang datanya kosong. Sekarang Alwi pindah di kamar 2 seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu di bagian fitur kelulusan. Di fitur kelulusan di sini yang sudah ini kurang lebihnya sama di bagian pindah naik kelas, dimana kelulusan ini semisal contoh di sini ada keterangan ya, warning, halaman ini digunakan untuk merubah status siswa menjadi lulus. Pastikan siswa yang diproses adalah siswa kelas akhir. Semisal contoh di pondok pesantren dapat kelas 6, yang dimana kelas 6 itu akan sudah waktunya kelulusan di pondok pesantren, dimana kita bisa inputkan di sini, kita pilihkan unit seperti biasa, pilih Ponpes, dan kelasnya di sini semisal contoh kita kasih di kelas 10 tadi ya, dimana kelas 10 ini sudah waktunya untuk lulus di pondok pesantren tersebut. Nah, untuk status pembayaran di sini sudah tidak ada tagihan, kekurangan 0, status kelulusan di sini belum kita pindahkan, jadi untuk statusnya belum lulus. Dan kalau dirasa santri-santri ini itu sudah berhak untuk lulus ya di pondok pesantren tersebut, itu kita tinggal proses lulus. Caranya jangan lupa klik centang di sini atau salah satunya boleh. Oke. Nah, untuk contoh di sini kita luluskan semuanya dari nama Corokun dan juga Alwi, kita proses lulus. Oke. Yang awalnya tadi itu belum lulus, sekarang statusnya sudah lulus. Nah, dirasa kalau penginputan data ini salah, tinggal klik kembali saja untuk ustadz dan ustazah. Ya, contoh Alwi ini seharusnya belum lulus, tinggal klik saja Alwi, tinggal klik di sini kembali Alwi kata lulus. Nah, jadi yang lulus cuma Corokun. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu fitur presensi. Nah, di mana fitur presensi ini berfungsi
untuk memudahkan para guru atau para ustadz yang ada di pondok pesantren, dimana memudahkan mendata data santri yang ada di kelas. Nah, contoh di sini kita inputkan unit Ponpes untuk kelasnya di kelas bahagia. Nah, di sini di kelas bahagia terdapat santri dan juga santriwati, yaitu Nabila dan juga Jonathan. Di sini di kelas bahagia tinggal kita absen saja dari santri tersebut bahwa statusnya di kelas tersebut apakah hadir, apakah sakit, izin, dan juga alfa. Di caranya tinggal klik sini saja, tinggal klik di lingkaran sini. Apakah santri tersebut hadir, sakit, atau izin alfa, seperti itu ya. Ketika sudah diinputkan semuanya seperti ini dan dirasa di kelas tersebut untuk santrinya sudah terabsen ya, tinggal klik simpan. Nah, ketika data sudah berhasil disimpan, nanti rekap presensinya akan masuk di bagian laporan akademik, rekap presensi harian. Kita pilih terlebih dahulu untuk tahun ajarannya, kita pilih di tahun 2025, tahun ajaran yang masih aktif ya. Dan untuk bulannya yaitu kita absenkan di bulan Mei. Unit pesantrennya yaitu Ponpes, kelasnya tadi kelas bahagia. Kita klik cari. Nah, di sini sudah terinputkan bahwa di kelas bahagia yang terdiri dari santri Jonathan dan juga santriwati Nabila pada tanggal 5 di sini statusnya hadir atau mengikuti kelas, seperti itu. Dan untuk data ini bisa kita cetak. Langsung kita cetak dan sudah terunduh secara otomatis melalui file Excel. Ini kita bisa cetak ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi di fitur akademik di bagian presensi. Nah, selanjutnya di fitur terakhir yaitu di data hari libur, dimana data hari libur ini berfungsi untuk menginput atau mendata hari libur di satu bulan. Nah, contoh ini kita sudah inputkan di bulan Mei ini ya, dimana di bulan Mei ini terdapat hari libur pada tanggal 14 dan juga 15 besok. Sekarang ada di tanggal 5. Ada di tanggal 5 ini, itu kemarin liburnya di bulan April. Nah, pokoknya ini ya, fungsinya untuk mendata hari libur di setiap bulannya. Kita kasihkan contoh di sini di tanggal 14 hingga 15 besok itu terdapat hari libur, kita sudah data. Dan sekarang kita kasihkan contoh semisal di tanggal 22 bulan Mei 2026 itu terdapat hari libur ya. Kita tinggal klik saja di sini tanggal 20 sampai 30 22 sampai 30 ini kita libur. Tinggal klik saja seperti ini, klik simpan. Nah, sudah terinputkan secara otomatis. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial dari fitur akademik dari aplikasi e-pesantren Lite. Jika Ustadz dan Ustazah mempunyai pertanyaan terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi e-pesantren Lite, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu terkait pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Oke, sebelum saya akhiri terkait videonya, seperti biasa jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel e-pesantren. Oke, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.